2, 1. Dewan juri yang terhormat, bayangkan dunia di mana udara bersih bukan lagi kemewahan, laut tak lagi tercemar, tumpahan minyak, dan generasi masa depan tidak takut lagi kehabisan energi. Karena kami percaya bahwa mosi perdebatan kita kali ini, yaitu pengembangan energi berbasis mikroorganisme, adalah jawaban berkelanjutan untuk tantangan energi global. Mosi ini berarti bahwa energi yang dihasilkan dari mikroorganisme maupun menghasilkan bioenergi atau biodiesel dan biogas merupakan solusi energi yang paling ramah lingkungan, efisien, dan berkelanjutan dibandingkan energi fosil yang berasal dari sumber daya alam yang tak terbarukan. Kami tidak membahas seluruh jenis bioorganisme, melainkan fokus pada bioenergi yang berasal dari mikroorganisme. Saat ini, dunia masih bergantung pada energi fosil yang menyumbang lebih dari 80% pasokan energi global. Dampaknya jelas, Dewan Juri yang terhormat. Emisi CO2 meningkat cepat, pencemaran udara, cadangan fosil makin menipis. Di dunia yang kami bayangkan, Dewan Juri, energi lagi menjadi penyebab kehancuran ekosistem, di mana mikroorganisme yang berkembang biak secara alami diurai untuk memproduksi energi bersih. Dewan Juri yang terhormat, tim kontra harus membuktikan bahwa bioenergi mikroorganisme dapat memberikan solusi yang paling berkelanjutan. Dewan Juri yang terhormat, masalah status quo pada kali ini yakni menghasilkan 70% emisi gas rumah kaca dan juga menyebabkan krisis iklim dan pencemaran udara. Mekanisme yang kami berikan, Dewan Juri yang terhormat, yakni investasi riset dan produksi massal, subsidi transisi energi, dan penerapan regulasi karbon. Adapun 2 poin argumen kami yakni lebih berkelanjutan secara ekologis. Silakan. Pertama, mereka bilang ini memerlukan mekanisme, tapi saya rasa ini adalah mosi analisis, tidak memerlukan mekanisme. Kedua, mereka bilang kalau di sisi mereka itu, di sisi kita akan ada pencemaran udara. Saya rasa pencemaran udara itu tidak hanya berasal dari gas, tapi dari sampah atau limbah yang ada dari masyarakat. Terima kasih. Baik, Dewan Juri yang terhormat, izinkan saya melanjutkan argumen saya, yakni lebih berkelanjutan secara ekologis. Dunia mendapatkan sumber energi yang tidak banyak hanya menggantikan fosil, tapi juga dapat memulihkan ekosistem. Yang kedua, Dewan Juri yang terhormat, yakni mikroorganisme berpotensi tinggi secara ekonomi dan efisiensi energi, di mana negara berkembang bisa mandiri energi tanpa perlu impor minyak bumi dan gas alam. Kemandirian ekonomi dan yang membuka lapangan kerja baru. Dewan Juri yang terhormat, ini dapat menunjukkan bahwa mosi perdebatan kita kali ini, bioenergi berbasis mikroorganisme merupakan solusi paling berkelanjutan dibanding energi fosil dalam tantangan energi global. Kami sangat setuju dalam mosi perdebatan kita kali ini, Dewan Juri yang terhormat. Terima kasih. Wah, luar biasa sekali argumen dari pembicara pertama dari tim pro. Selanjutnya kita akan mendengarkan bidasan dari pembicara pertama tim kontra yang akan menolak mosi pada perdebatan kita pada hari ini. Saya persilakan kepada pembicara pertama dari tim kontra untuk mengemukakan argumennya. Memulai debat dalam 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat, sebelum masuk ke ranah argumentasi dari pihak oposisi, mari bidas beberapa argumen yang pembicara satu mereka bawakan. Yang pertama, saya rasa mereka terlalu mengglorifikasikan bentuk bioenergi mikroorganisme itu. Mereka bilang kalau itu adalah yang paling ramah lingkungan. Tapi saya bingung, mereka tidak menjelaskan secara eksplisit bentuknya seperti apa. Karena apa? Mikroorganisme itu butuh 10 kali lebih butuh modal 10 kali lebih banyak dan juga 20 kali lebih kecil skalanya. Kedua, bentuk yang mereka bawakan itu sangat mengglorifikasikan bentuk dari mikroorganisme itu sendiri, sehingga tidak membandingkan sebenarnya energi fosil itu seperti apa di status quo itu sendiri. Juri, mari bangun kasus. Beberapa setup. 1. Bioenergi mikroorganisme itu seperti apa? Energi dari alga, bakteri, atau jamur melalui proses biologis seperti biodiesel dari mikroalga atau biogas dari bakteri
metanogenik itu sendiri. Kedua, energi fosil itu seperti apa? Yaitu sumber energi yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan lainnya yang tertimbun selama jutaan tahun di bawah tanah itu sendiri. Yang pada akhirnya apa? Seperti apa? 1. Batu bara, 2. Minyak bumi, dan 3. Gas alam yang akan menghasilkan seperti listrik di PLTU sendiri. 2. Bahan bakar kendaraan seperti bensin, solar, aftur, dan lain sebagainya. 3. Bahan bakar industri seperti pupuk, plastik, aspal, dan lain sebagainya. Sehingga apa? BP Statistical Review of World Energy 2024 menyebutkan energi fosil itu masih menyumbang 80% konsumsi energi di dunia. Sehingga B, konteksnya apa? 1. Kita hidup di negara berkembang, yaitu Indonesia sendiri, yang segala bentuk dari anggaran dananya itu masih belum memadai. Dan saya rasa ketika kamu ingin berbasis mikroorganisme dalam solusi berkelanjutan, saya rasa ini tidak akan seefektif itu, juri, karena pasti di sisi mereka akan memberikan anggaran yang besar kepada mikroorganisme itu sendiri. Ketika mereka menjelaskan di P2 mereka, saya rasa itu sudah sangat terlambat karena mereka tidak membawa di pembicara ke-1 mereka. Kedua, Indonesia itu terkenal dengan sumber daya fosil mereka yang sangat melimpah, dan saya rasa juga mereka sudah menyebutkan dan mengamini kalau 80% sumber energi itu masih bergantung pada energi fosil itu sendiri. Ketiga, saya rasa energi fosil itu masih jumlah dan harganya itu masih sangat murah, sehingga ini tidak akan membebani aktor-aktor yang ada di status quo. Aktornya siapa? 1. Negara itu sendiri sebagai yang menjalankan pengembangan bioenergi itu sendiri. Kedua, masyarakat. Ada masyarakat kalangan menengah ke bawah yang kita tidak tahu ekonominya seperti apa. Mereka juga bisa saja tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Dan ketika mikroorganisme ini hadir dan harganya sangat mahal dibandingkan energi fosil, saya rasa ini akan memberatkan aktor-aktor rentan itu. Ketiga, perusahaan-perusahaan fosil yang harus mengubah proses dari apa yang telah mereka jalankan sebelumnya. Sehingga apa? Beban pembuktian yang hadir di oposisi adalah bagaimana pada akhirnya kita membuktikan bioenergi mikroorganisme itu masih belum layak dijadikan solusi dalam waktu dekat itu sendiri, dan dalam konteks negara berkembang kita seperti di Indonesia yang belum maksimal seluruh proses tahapannya. Mari masuk, sehingga beban ini akan dijawab dalam argumen 1. Saya rasa efisiensi dan skala produksi itu masih rendah dibanding kebutuhan energi global, juri. Karena apa? IEA menyebutkan kalau alga itu hanya sumbangkan kurang lebih 0,3% dari total energi terbarukan itu sendiri. Jadi ya, saya rasa ini adalah bentuk skala terkecil yang hadir di sisi mereka. Jadi ketika ini dihadirkan di status quo, saya rasa itu tidak akan seefisien itu hadir karena tidak akan menyentuh aktor-aktor yang hadir di status quo. Kedua, saya rasa proses dari mikroorganisme ini adalah lumayan sulit. Karena apa? Mereka membutuhkan cahaya yang stabil. Jadi ketika kondisi iklim di status quo itu berubah-ubah, saya rasa itu tidak akan maksimal pada akhirnya. Kedua, mereka membutuhkan air dalam jumlah besar, dan hasil energinya itu masih 5-10 kali lebih rendah dibandingkan energi fosil itu. Ketiga, mereka terlalu menjustifikasi bentuk dari energi fosil itu yang tidak ramah lingkungan, yang bisa menghasilkan polusi dan lain sebagainya, serta efek rumah kaca. Tapi saya rasa energi fosil itu masih ada yang ramah lingkungan berbasis co-firing. Dengan alasan semua, bangga menolak mosi. Luar biasa sekali argumen yang telah disampaikan oleh pembicara pertama dari tim kontra. Selanjutnya kita akan melangkah pada pembicara kedua dari tim pro untuk mengemukakan argumen dan menyanggah pembicara pertama dari tim kontra. Saya persilahkan. Cek 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat serta rekan berpikir dari tim oposisi yang kami banggakan. Cek 1 2 3.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk sebagai pembicara kedua. Dewan juri yang terhormat, serta rekan berpikir dari tim oposisi yang kami banggakan. Baik, marilah kita tingkatkan resensi perdebatan menjadi satu tingkat lebih tinggi untuk mendukung mosi kita pada hari ini, yaitu perkembangan bioenergi berbasis mikroorganisme merupakan solusi yang paling efektif dan juga berkelanjutan dibanding energi fosil dalam tantangan energi global. Baik, Dewan juri yang terhormat, kami dalam dunia ideal kami berbicara bahwasanya bukan hanya bergantungan pada energi fosil saja, tetapi juga kemandirian energi yang bisa bertahan lama dan juga adil dan serta efisiensi bagi kehidupan semata. Nah, disinilah titik masalah utama yang ingin kami selesaikan dengan juri yang terhormat, karena ketergantungan global pada energi fosil dapat menyebabkan polusi serta juga iklim yang bisa hancur karena ada ketidakadilan dalam penggunaan energi. Nah, disinilah kehidupan yang akan kami terapkan dengan juri yang terhormat dalam dunia ideal kami, yaitu energi semakin bersih, akses secara merata, dan juga dampak negatif dari kekurangan manfaat bagi lingkungan itu juga semakin berkurang. Baik, masuk kepada kontribusi saya, yaitu ingin merebutal dari tim oposisi, yaitu bahwa yang pertama, nah fosil itu lebih stabil. Nah, disinilah letak kesalahan dari tim oposisi dan juri yang terhormat karena cacat logika. Nah, hanya stabilitas sementara, tapi tidak dapat menjelaskan bagaimana caranya melalui secara jangka panjang. Sedangkan di sisi kami atau di dunia kami memprioritaskan yang dimana mikroorganisme dapat digunakan secara langsung dan juga bertahap dan secara efisien. Selanjutnya yaitu tim oposisi juga mengatakan bahwa fosil dengan adanya dampak dari yang telah diutarakan dari tim oposisi tadi itu adalah cacat nilai moral karena tidak dapat mengutamakan kesehatan masyarakat sehingga dapat merusak lingkungan sosial. Selanjutnya yaitu tim oposisi juga interupsi. Tidak, terima kasih. Nah, disinilah letak kesalahan dari tim oposisi dan juri yang terhormat karena mereka mengatakan bahwa negara kita adalah negara berkembang jadi mikroorganisme tidak efektif. Nah, oleh karena itu kami menawarkan solusi bahwa digunakan dari sejak sekarang. Nah, jika tidak digunakan atau dibiarkan menjadi lebih lama, nah maka itu akan mengorbankan waktu yang lebih lama lagi. Nah, selanjutnya yaitu marilah kita masuk kepada isu saya yang pertama, yaitu apakah kita masih mau bergantung pada energi yang terus-menerus merusak bumi dan juga kesehatan. Nah, berdasarkan status quo dari masyarakat ini bahwa fosil itu masih prioritas. Nah, tapi disinilah dapat mengakibatkan konsekuensi yang lebih tinggi, yaitu yang pertama, polusi udara semakin rusak. Selanjutnya yaitu ada upaya transisi energi, tapi belum cukup kuat untuk keberlanjutan dengan juri yang terhormat. Selanjutnya yaitu kami memberikan beban pembuktian bahwa bioenergi itu berbasis mikroorganisme lebih efektif dan juga realistis. Dan selanjutnya yaitu tim oposisi gagal memberikan beban pembuktian bahwa energi fosil lebih berkelanjutan. Nah, justru mereka malah mengiming-imingi bahwa energi fosil itu dapat dilakukan secara jangka panjang dan juri. Selanjutnya yaitu masuk ke dalam kontribusi saya isu kedua. Nah, apakah kita akan mengorbankan bumi demi kenyamanan energi sementara? Nah, disinilah sisi dalam kami sebagai tim proposisi memberikan solusi, yaitu secara memberikan proses sistem regulasi dan juga intensif pemerintah untuk mengembangkan energi. Selanjutnya yaitu kami memberikan edukasi kepada masyarakat agar bioenergi itu dapat diterapkan dengan secara berkelanjutan dan juga global. Selanjutnya berkelanjutan secara ekologis dan terima kasih, secara ekologis tidak hanya mengganti fosil tetapi juga dapat meningkatkan kesejahteraan secara ekosistem. Selanjutnya yaitu kami juga menawarkan mekanisme bahwasanya bioenergi itu dapat dihasilkan dari limbah sehingga dapat mengurangi polusi dan juga sampah. Nah, selanjutnya yaitu energi terbarukan dan juga berkelanjutan itu lebih adil dan tidak hanya realistis tetapi juga etis, mulai dari segi lingkungan dan juga kesehatan. Nah, disinilah letak kesalahan tim oposisi dan juri karena memiliki efek buruk, yaitu yang pertama, bergantung pada energi fosil sehingga memperparah perubahan iklim. Selanjutnya yaitu polusi dan juga kesehatan, dari segi polusi dan juga kesehatan. Nah, sehingga dapat mengganggu kesehatan masyarakat. Jadi biaya stabilitasnya itu berkurang dan juga penggunaan ekonomi semakin tinggi. Dan selanjutnya letak kesalahan dari oposisi karena memiliki dampak buruk bahwa tidak ada solusi jangka panjang, nah sehingga keberlanjutan energi itu gagal, Tuan Juri. Nah, bahkan jika
Bahkan jika tim oposisi mengatakan bahwa energi fosil akan tetap murah dan juga melimpah, tapi itu tetap mengorbankan bumi kita yang diwariskan kepada generasi yang akan mendatang, Dewan Juri. Nah, bahkan jika tambang minyak mereka bersinar layaknya emas dan juga energi karbon mereka, namun energi karbon mereka akan tetap membunuh air, udara, dan juga tanah yang kita perlukan untuk hidup, Dewan Juri. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu bahkan jika teknologi mereka bisa memperbaiki, nah tapi baik, terima kasih. Luar biasa sekali argumen yang telah dipaparkan oleh pembicara kedua dari tim pro. Selanjutnya kita akan melangkah pada pembicara kedua dari tim kontra untuk menyanggah pembicara kedua dari tim pro. Saya persilahkan. Pertama, sebelum memulai, izinkan saya disclaimer terlebih dahulu, isu sensitif tidak merepresentasikan apa yang saya mau. Ini tidak lain dan tidak bukan hanya untung kepentingan debat semata. Melanjutkan kasus dari sisi oposisi dalam 3, 2, dan 1. Satu kata untuk tim afirmasi, utopis. Mereka terlalu memperfeksioniskan bagaimana bentuk implementasi mikroorganisme dalam bioenergi itu bisa tercapai di masyarakat dan berkelanjutan. Tapi kami sebagai sisi oposisi menentang tegas bahwa bentuk melakukan implementasi mikroorganisme dalam bioenergi adalah solusi yang paling efektif dalam jangka berkelanjutan. Itu sebenarnya problematis atas 6 hal. 1. Mereka bilang akan membuka lapangan pekerjaan baru, tapi secara tidak langsung ini akan menutup yang namanya lapangan pekerjaan yang lama. Bukankah pada akhirnya kalau mereka mengatakan bahwa akan ada transisi pekerja dari pekerja lama ke pekerja baru, saya rasa ini tidak bisa karena SDM Indonesia itu belum bisa untuk melakukan transisi. 2. Mekanisme bisnis mereka itu dismisif. Mereka mau investasi dan riset itu difokuskan terhadap mikroorganisme. Tapi saya rasa mereka tidak pernah menjelaskan lebih dalam bagaimana anggaran subsidi dari pemerintah terhadap bentuk riset itu dan bagaimana pada akhirnya transisi ini akan berjalan. Apakah pada akhirnya transisi ini akan secara bertahap ataukah pada akhirnya transisi ini akan langsung secara masif? Saya rasa ini kalau hadir di pembicara 3 mereka ini sudah cukup terlambat dan malahan ini akan bisa diminus. Tapi ya, mereka bilang bahwa akan ada mikroorganisme dari limbah maupun sampah itu sendiri. Tapi mereka tidak pernah menjelaskan kepada kita semua bagaimana pada akhirnya contoh dari bentuk implementasi ini. Jadi saya rasa kalau ini hadir di pembicara 3 itu tidak bisa dikredit. Jadi 3. Mereka mau berkelanjutan, tapi mereka tidak pernah memperdulikan masalah jangka pendeknya. Saya rasa pembicara 1 dari sisi oposisi telah mengatakan kepada kita semua bahwa konteks negara kita adalah negara berkembang. Kita masih sangat kekurangan dalam yang namanya anggaran. Kalau mereka mau memfokuskan anggaran terhadap riset dan lain sebagainya, mereka mau apakan masyarakat? Apakah mereka mau berkelanjutan, tapi dalam jangka pendeknya mereka akan membunuh masyarakatnya di sisi mereka itu sendiri. Tapi 4, masalah limbah itu lainir. Malahan pada akhirnya bentuk implementasi mikroorganisme dalam bioenergi itu akan menghasilkan limbah. Malah saya akan buktikan kepada Anda di argumentasi saya bahwa ini akan lebih masif. Tapi 5, kamu bilang bahwa kami cacat berpikir karena pada akhirnya di sisi oposisi akan meracuni masyarakat dengan segala limbah dan lain sebagainya. Tapi mari kita pertimbangkan secara seksama. Di sisi mereka, masyarakat di sisi mereka itu akan mengalami yang namanya kemahalan logistik, kemahalan biaya-biaya dan lain sebagainya. Bukankah pada akhirnya masyarakat di sisi mereka dalam kasus terburuknya akan mati karena kelaparan? Karena pada akhirnya mereka tidak bisa menjangkau energi-energi itu. Karena pada akhirnya mereka mau riset dan pada akhirnya mereka tidak akan pernah bisa menemukan jalan terakhirnya. Tapi yang terakhir, saya rasa kedua sisi itu setuju kita membahas tentang negara berkembang. Karena Sofia hadir kepada kita semua dengan mengkontekstualisasikan mosi perdebatan ini. Kita membahas tentang negara kita ataupun negara berkembang yaitu Indonesia. Dan mereka tidak pernah membidas definisi dari Sofia dan saya rasa mereka setuju. Kalau pada akhirnya mereka menolak tiba-tiba di pembicara 3 mereka, saya rasa ini tidak bisa dikredit dan ini akan menjadi minus. Tapi ya, saya rasa beban dari sisi oposisi itu simpel. Kami akan membuktikan bahwa pada akhirnya pengembangan bioenergi berbasis mikroorganisme itu bukanlah solusi yang paling berkelanjutan. Ya, tapi ya, 1. Kenapa bioenergi berbasis mikroorganisme itu tidak bisa terjustifikasi di status quo? A. Produksi dan efisiensi rendah. Rasio energi input kecil. Artinya, energi yang dihasilkan seringkali tidak jauh lebih besar dari energi yang dibutuhkan untuk produksi. Contohnya, fermentasi, transertifikasi, fotosintesis, dan mikroalga dan lain sebagainya. Data studi dari LCA atau Life Cycle Assessment untuk biomas mikroalga di Amerika Serikat menunjukkan rentang ROI fosil dari 0,38 hingga 1,08. Artinya, untuk banyak skenario, energi yang dihasilkan tidak jauh lebih besar atau bahkan lebih kecil dari energi yang diinvestasikan. Bukankah pada akhirnya mereka menyetujui bahwa energi yang harus dipergunakan untuk membuat mikroorganisme
untuk membuat bioenergi dari mikroorganisme itu tidak bisa untuk mengcover atau membayar semua hasil dari penggunaan energi untuk menghasilkan bioenergi tersebut. Tapi B, biaya produksi tinggi dan teknologi kita belum matang. Saya rasa kita membahas tentang konteks negara kita yaitu negara berkembang. Pada akhirnya kalau ini diterapkan di negara kita yaitu Indonesia, ini akan menaikkan biaya logistik dan biaya keperluan masyarakat yang lainnya. Pun pada akhirnya teknologi di status quo itu belum matang. Pun kalau mereka bilang bahwa kita akan memfokuskan riset dan lain sebagainya, dan pada akhirnya di masa depan kita akan bisa untuk merealisasikan hal ini. Tapi saya tanya, sampai kapan kita mau melakukan riset? Bukankah pada akhirnya kalau mereka mau melakukan riset terus dan riset, mereka akan membunuh masyarakat yang ada di zaman sekarang, yang ada di status quo di zaman sekarang. Data dari artikel Alga Biomass Polarization disebut, biaya produksi minyak alga harus turun dari 2,8 dolar per liter menjadi 0,48 per liter agar harganya bisa kompetitif dan bisa menyaingi yang namanya bioenergi dari energi fosil. Bukankah pada akhirnya masyarakat di status quo dan Indonesia itu masih sangat bergantungan pada yang namanya energi fosil. Pun pada akhirnya akan ada masalah residu dan limbah biologis di sisi mereka. Sisa produksi dari pembuatan disebut residu biologis atau limbah biomasa. Pun pada akhirnya sisa biomasa mikroalga setelah diekstrak itu akan menjadi limbah. Lumpur hasil proses anaerobik dari mikroba itu akan menjadi limbah. Air limbah yang mengandung nitrogen dan fosfor itu akan ada kalau setelah melakukan namanya ekstrak daripada mikroorganisme itu sendiri. Bukankah pada akhirnya ini klaim mereka tentang energi hijau justru menjadi kontradiktif karena akan ada pencemaran baru atau sebagai alasan bangga menolak mosi. Luar biasa argumen yang telah dipaparkan oleh pembicara kedua dari tim kontra. Selanjutnya kita akan masuk kepada pembicara ketiga dari tim pro untuk merangkum argumen dari masing-masing tim. Pidato akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, hari ini kita membahas bukan soal apakah energi berbasis mikroorganisme ini bisa berkelanjutan ataupun efisien karena anggaran dana yang tidak cukup. Mereka berhenti di keraguan juri, namun kita melangkah lebih pasti. Kami tidak berbicara tentang kemungkinan, tapi kenyataan ilmiah yang terbukti. Dan bioenergi berbasis mikroorganisme ini dan jelas berkelanjutan dan telah digunakan oleh 30 negara yang berkembang pesat di dunia. Nah, kami akan mengklarifikasi. Lawan mungkin akan menganggap bahwa bioenergi ini masih eksperimen dan masih membutuhkan banyak sekali bukti bahwa ini bisa dipakai. Namun juri, mari kita berpikir bahwa jika kita tidak menyiapkan cadangan energi dari sekarang, maka apa yang akan kita gunakan ke depannya? Sedangkan pada status quo-nya kita sudah tahu bahwa energi fosil ini akan habis juri. Dan mereka juga telah mengamini bahwa energi fosil ini tercipta dari tumpukan fosil seperti fosil hewan, fosil tumbuhan ataupun fosil manusia, dan itu membutuhkan jutaan bahkan ratusan tahun juri untuk dapat diciptakannya energi fosil yang baru. Nah, kemudian energi fosil ini berdasarkan dari data dari BP Energy Outlook 2023, energi gas alam sekitar 60 tahun lagi akan habis, dan juga energi fosil ini akan habis, maka tentunya kita akan butuh energi yang baru, yang lebih berkelanjutan, yang lebih efisien untuk menggantikan energi fosil ini. Nah, kemudian juri, bioenergi mikroorganisme ini terbukti efisien dan juga berkelanjutan karena menurut UNEP 2023, bioenergi ini menghasilkan 70-90% lebih rendah emisi gas karbon. Nah, sehingga ini dapat membuktikan bahwa jika kita menggunakan bioenergi berbasis mikroorganisme ini, maka bumi kita akan lebih sehat juri dibandingkan dengan jika kita menggunakan energi fosil terus-menerus. Kemudian yang ketiga, bioenergi membawa dampak ekonomi dan juga lingkungan yang jauh lebih baik positif dibandingkan yang jauh lebih positif dibandingkan dengan energi fosil. Mengapa demikian juri? Karena limbah hewan ini bisa diubah menjadi biogas oleh bakteri metanogenik. Nah, dari ini kita bisa membuktikan bahwa Indonesia yang kaya akan sumber daya alamnya. Nah, kita bisa memperoleh biogas dari sisa-sisa limbah hewan yang akan kita olah. Kemudian, jika lawan menganggap bahwa biogas mahal, maka itu merupakan pemikiran 10 tahun yang lalu juri. Karena sumber masalahnya bukan pada bioenergi ini belum siap, tapi keberanian dari bangsa kita untuk berinvestasi penuh. Jepang dan Asia Serikat saja menggunakan ini untuk proyek kendaraan yang ramah lingkungan juri. Nah, bahkan jika bioenergi ini
bahkan jika energi fosil ini Interupsi. habis, tidak, terima kasih. Nah, juri, bahkan jika di sisi mereka energi fosil ini memang bisa digunakan sekarang dan juga tapi juri, energi fosil ini akan habis, dan jika di sisi kami bioenergi ini bisa diperbaharui. Nah, bioenergi ini memang perlu penelitian, maka itulah alasan kami untuk dikembangkan dari sekarang dan tidak perlu menunggu sempurna untuk tidak, terima kasih. Dan kita tidak perlu menunggu sempurna dulu untuk bioenergi ini bisa digunakan. Baik, silakan. Pertama, tidak ada jaminan kalau bioenergi berbasis mikroorganisme itu tidak akan habis. Pun kalau mereka mau riset itu juga menunggu jutaan tahun. Tapi yang kedua, ketika mereka bilang mereka akan mau riset, saya rasa itu permasalahan kita adalah negara berkembang, interest negara berkembang adalah mau negara maju. Jadi pada akhirnya tidak akan pernah tercapai di sisi kamu. Baik, biarkan saya melanjutkan argumen saya terlebih dahulu. Nah, bioenergi ini memang perlu penelitian, maka itulah alasannya mengapa bioenergi ini harus dikembangkan sejak sekarang agar kita menemukan cadangan di masa depan jika energi fosil ini sudah habis. Nah, energi fosil ini mereka mengatakan bahwa energi fosil ini lebih murah dan juga stabil. Namun data dari International Energy Agency atau IRENA 2024 mengatakan bahwa biogas mikroba ini lebih 15% sampai 20% lebih murah dibandingkan dengan energi fosil, juri. Maka hal ini tentunya bisa menolak dari sisi mereka. Nah, kemudian energi fosil ini kita tidak bisa terus berharap pada energi fosil yang tersedia di bumi ini, karena kita sudah tahu di status quo-nya sekarang bahwa energi fosil ini akan habis dan butuh jutaan tahun lagi untuk tercipta energi fosil yang baru. Nah, jika kita butuh jutaan tahun lagi, apa yang akan kita gunakan ke depannya jika kita tidak menyiapkan cadangan sejak sekarang, juri? Dan juga jika Jepang dan Amerika Serikat saja menggunakan proyek ini untuk proyek kendaraan ramah lingkungan, mengapa kita tidak memulainya dari sekarang juga? Karena jika kita terus menunggu untuk sempurna, baru ingin menggunakannya lagi, maka itu tidak akan terjadi tentunya, juri. Jadi kita harus mempersiapkannya dari sekarang. Bioenergi ini dapat kita perbaharui karena dapat diproduksi terus-menerus, sedangkan energi fosil ini butuh berjuta-juta tahun baru bisa diproduksi kembali. Bioenergi ini bioenergi ini memang perlu penelitian, karena itulah alasannya harus dikembangkan sejak sekarang, juri. Dan juga hari ini kita diharapkan pada pilihan bergantung pada energi fosil yang terus menipis dan juga merusak kepada alam, seperti merusak emisi gas rumah kaca. Namun ataukah kita akan beralih ke solusi yang lebih efisien? Maka kami dari tim Pro berdiri di sisi masa depan. Bioenergi bukan solusi. Bioenergi adalah solusi, bioenergi bukan solusi tapi langkah nyata menuju dunia yang lebih realistis. Luar biasa sekali argumen yang telah dipaparkan oleh pembicara ketiga dari tim pro. Selanjutnya kita akan melangkah pada pembicara ketiga dari tim kontra untuk merangkum argumen dari timnya. Tes. Menutup kasus dalam 3, 2, dan 1. Interest dari negara berkembang adalah mereka mau menjadi negara maju. Tapi pada akhirnya, interest dari negara berkembang itu sendiri tidak akan pernah tercapai di sisi pemerintah. Tapi sebelum kita lanjut tentang konteks, mari kita respon beberapa kegagalan dari pihak government. Pertama, kalau mereka bilang kalau masalah kesehatan itu akan ada di sisi kita, saya rasa itu akan terjadi di kedua sisi. Karena ketahui, kalau proses mikroorganisme itu juga akan menciptakan polusi pada akhirnya, karena dia akan tetap diciptakan untuk seperti gas, BBM, dan lain sebagainya, itu akan terjadi di kedua sisi. Tapi dua, itu juga nggak benar karena Givari sudah bilang ke kita semua kalau pada akhirnya mereka tidak mampu untuk melindungi aktor rentan seperti masyarakat. Masyarakat kita yang menengah ke bawah itu akan mati sekarang karena tidak dapat mengakses seperti gas ketika mereka sudah diganti mikroorganisme misalnya Dewan Juri. Pada akhirnya sakit itu akan jauh lebih parah dan buruk di sisi mereka. Tapi dua, mereka bilang ketergantungan akan ada di sisi kita. Tapi itu akan terjadi di kedua sisi. Kita berikan penggambaran kalau kita sudah mengganti bioenergi berbasis mikroorganisme dan itulah yang digunakan dan itulah sudah menjadi prioritas atau yang digunakan di Indonesia kita sekarang ini. Pada akhirnya ini juga akan membuat ketergantungan akan ada di sisi mereka karena mereka akan menggunakannya dan itu adalah salah satu alternatif yang ada di pihak mereka. Tapi tiga, kalau mereka bilang pencemaran udara ada di sisi kami, saya rasa ini sudah kami mitigasi dan bilang kalau energi fosil itu bukan satu-satunya penyumbang atau pencemaran udara, tapi dia juga berasal dari limbah sampah yang ada di TPA misalnya Dewan Juri. Jadi pada akhirnya pencemaran udara di sisi kami itu tidak perlu
krisis kami itu tidak akan perlu dikhawatirkan. Tapi ya, kalau mereka tetap mengkhawatirkan tentang polusi, saya rasa Sofia sudah bilang kepada kita kalau kita akan melakukan energi fosil tapi yang berbasis masyarakat, seperti contohnya seperti training misalnya yang sudah Sofia sebutkan Dewan Juri. Sehingga pada akhirnya di kita masalah kesehatan dan polusi itu tidak akan seburuk itu. Tapi ya, kalau mereka bilang kalau mereka akan membentuk lapangan kerja baru, saya rasa mereka itu tidak benar-benar membentuk lapangan kerja baru, karena yang akan melakukan riset itu adalah ilmuwan. Bagaimana dengan petani dan buruh? Mereka tidak akan melakukan hal tersebut, sehingga kita bingung di mana letak membuat lapangan kerja baru pada akhirnya Dewan Juri. Tapi ya, mereka terus bilang stabilitas di sisi kita itu sementara. Tapi saya akan jelaskan dan buktikan kepada kita semua kenapa ini akan jauh lebih efektif di sisi kita Dewan Juri. Tapi ya, mari kita masuk ke konteks. Poin A, kenapa solusi bioenergi berbasis mikroorganisme itu tidak efektif? Ada beberapa penjelasan. Yang pertama, bioenergi mikroorganisme seperti bakteri, mikroalga, atau ragi itu memang ramah lingkungan, tapi biaya produksinya itu sangat tinggi. Ini kenapa mahal? Karena untuk hasilkan energi ini dari makhluk sekecil itu, kita membutuhkan teknologi dan proses industri yang rumit. Bioenergi itu tidak muncul begitu saja, tapi dia harus dikultur atau dibiarkan sehingga mereka banyak. Dia harus diberikan nutrisi khusus agar bisa menghasilkan gas dan energi yang lebih berkelanjutan pada akhirnya. Dan ya, dia juga harus dipanen dan menunggu proses yang lama, sehingga pada akhirnya mereka tidak akan pernah menyelesaikan permasalahan yang ada saat ini Dewan Juri. Contoh, menurut laporan data dari US Department of Energy, biaya produksi biodiesel dan mikroalga itu bisa mencapai 160.000 per liter. Artinya, ini hanya bisa diakses oleh masyarakat kalangan atas, sehingga pada akhirnya mereka tidak akan mampu untuk melindungi aktor rentan kita seperti masyarakat kalangan bawah pada akhirnya. Tapi dua, saya sudah Sofia dan Givari sudah bilang kalau Pro itu akan gagal melindungi aktor rentan. A, produksi bioenergi mikroba itu dilakukan di laboratorium dan pabrik canggih, bukan di ladang seperti biotenal dari Tebu. Ini dikelola oleh ilmuwan dan korporasi besar. Artinya apa? Dampaknya pada masyarakat desa, petani dan buruh lokal itu tidak punya peran ekosistem di sini. Sehingga pada akhirnya masalah lapangan kerja yang mereka bangga-banggakan itu tidak akan pernah tercapai di sisi mereka. Tapi B, harga jual itu akan jauh lebih mahal dari energi mikroorganisme. Pada akhirnya apa? Ini tidak akan pernah bisa diakses oleh masyarakat kalangan bawah, sehingga kamu tidak bisa menyelamatkan aktor-aktor rentan kita pada akhirnya, dan itu akan buruk di sisi kamu. Tapi B, kenapa fosil itu masih jauh lebih efektif Dewan Juri? Yang pertama, karena infrastruktur di negara kita itu sudah siap dan sudah terintegrasikan, artinya dia sudah ada di status quo. Kita tidak bisa serta-merta untuk melakukan peralihan. Kamu harus menunggu berjuta-juta tahun untuk melakukan peralihan tersebut, sehingga pada akhirnya permasalahan yang ada saat ini itu saja tidak bisa kamu selesaikan, dan kamu masih terus memikirkan masalah yang akan datang Dewan Juri. Tapi dua, biaya produksi di sisi kita itu murah dan stabil, karena Givari sudah bilang kalau 80% fosil di dunia itu menopang kebutuhan energi dunia. Artinya apa? Bukan hanya Indonesia yang kegantungan kepada energi fosil, tapi seluruh dunia juga bergantungan pada akhirnya. Tapi tiga, energi fosil di sisi kita itu juga tidak seburuk itu, dan ini bersih karena sudah ada teknologi carbon capture, CO Firing, dan seperti energi campuran mix. Artinya ini menurunkan emisi tanpa harus beralih pada akhirnya. Dan ya, sehingga pada akhirnya kita mampu melindungi aktor rentan dan kita bisa mencapai interest negara maju pada akhirnya, dan semua alasan bangga menolak mosi. Luar biasa sekali argumen dan sanggahan yang dari tim kontra. Selanjutnya kita akan mendengarkan replay speech dari tim kontra. Menutup keseluruhan kasus dari sisi oposisi dalam hitungan 3, 2, dan 1. Saya masyarakat di sisi mereka, saya heran kenapa biaya logistik dan lain sebagainya itu naik sangat drastis. Ternyata pemerintah memfokuskan semua anggaran ke riset mikroorganisme dan lain sebagainya. Saya sebagai masyarakat terasa terbuang, dan pada akhirnya saya bisa mati kelaparan, keluarga saya tidak bisa terpenuhi biayanya. Tapi ya, mereka terlalu berfokus ke dampak jangka panjangnya, tapi mereka secara tidak langsung membunuh masyarakat yang hidup dan ada di status quo. Mereka tidak pernah menjawab beban ini, jadi saya rasa mereka kalah dalam aspek masyarakat. Tapi ya, saya akan menjelaskan kepada Anda apa poin kemenangan dari sisi oposisi. 1. Kami sudah menjawab beban mosi atas 3 layer. 1. Kami menentang klaim hijau mereka. Mereka bilang bahwa ini adalah
energi yang hijau. Tapi ya bukankah pada akhirnya saya, Sofia, dan Ananda telah membuktikan kepada Anda bahwa pada akhirnya bentuk implementasi mikroorganisme dalam bioenergi itu tetap menghasilkan limbah dan lain sebagainya. 2. Membangun dan membuktikan energi fosil itu masih realistis. Buktinya di masyarakat global 80% itu masih bergantung kepada yang namanya energi fosil. Kalau mereka pada akhirnya menghasilkan mekanisme seperti akan menggantikan transisi ke energi mikroorganisme, saya rasa ini akan sangat ribet dan panjang perjalanannya, karena pada akhirnya masyarakat itu masih bergantungan dan bisa jadi harga logistik dan sebagainya itu akan naik. 3. Membandingkan yang mana paling berkelanjutan. Mereka bilang akan berkelanjutan karena pada akhirnya mereka akan memenuhi di masa depan dan lain sebagainya. Tapi kami telah membuktikan kepada Anda pada akhirnya bentuk daripada implementasi energi fosil dan lain sebagainya itu sudah ada co-firing, CCS, dan carbon capture. Pada akhirnya bentuk emisi itu bisa ditekan pada akhirnya. Tapi ya, apa sebenarnya yang membuat sisi proposisi itu kalah? 1. Mereka tidak menjawab kehadiran kami tentang konteks negara berkembang seperti biaya dan masyarakat lain sebagainya. Jadi saya rasa mereka kalah dalam aspek ini, dan maka dari itu saya rasa ini adalah poin plus dari sisi oposisi. 2. Mereka bilang akan melakukan mereka melakukan perbandingan ekstrim, seperti mereka membandingkan Indonesia dengan negara seperti Jepang dan Amerika. Bukankah pada akhirnya konteks Jepang dan Amerika Serikat itu adalah konteks negara maju, sedangkan Indonesia itu adalah konteksnya negara berkembang? Kalau mereka membandingkan, mengatakan bahwa oh tidak, Jepang dan Amerika Serikat sudah memfokuskan riset dan lain sebagainya, tapi bukankah pada akhirnya kita adalah negara berkembang? Mereka mau melakukan apa yang dilakukan negara berkembang? Pada akhirnya bentuk anggaran dan sebagainya itu belum bisa terpenuhi, bentuk SDM juga belum ada. Jadi saya rasa ini bukanlah mekanisme yang konkret dan bisa tervalidasi oleh juri. Tapi ya, 3. Mereka terlalu berputar di masa depan, tapi mereka tidak pernah melindungi aktor di masa sekarang. Mereka hanya memfokuskan masa depan, tapi mereka tidak pernah memfokuskan apa yang namanya masa sekarang. Oke, kalau musiknya membahas tentang berkelanjutan, tapi apa artinya berkelanjutan kalau masyarakat zaman sekarang itu saja tidak bisa untuk terpenuhi interestnya? Tapi yang terakhir, mekanisme mereka itu terlalu dismisif. Mereka bilang akan memfokuskan riset dan lain sebagainya. Mereka bilang akan ada subsidi, anggaran, tapi mereka tidak pernah menjelaskan alokasinya itu seperti apa, bagaimana pada akhirnya bentuk transisinya akan masif atau akan secara bertahap. Mereka tidak pernah menjelaskan hal ini pun, kalau ada saya rasa itu hadir di pembicara 3 dan tidak bisa dikredit sama sekali. Walaupun ini ada klarifikasinya di reply speaker mereka, ini tidak bisa kredit. Tapi apa sebenarnya matriks penilaian juri pada debat ini? Siapa yang paling berkelanjutan? Maka atas sebagai alasan saya rasa tim oposisi telah memenuhi kemauan juri, atas sebagai alasan bangga menang. Baik, luar biasa sekali argumen-argumen yang telah dipaparkan oleh tim kontra yang sangat menolak mosi perdebatan pada hari ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan reply speech dari tim pro. Baik, reply speech akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Dewan juri yang terhormat, tim lawan berpikir kami yaitu tim oposisi sudah mengatakan bahwa energi fosil itu berasal dari sisa hewan yang tertimbun jutaan tahun. Ini artinya juri mereka sudah mengamini bahwa energi fosil berasal dari sisa hewan yang tertimbun jutaan tahun. Maka dari itu kami memberikan solusi, jadi untuk memulai cadangannya mulai dari sekarang juri, karena membutuhkan jutaan tahun. Dewan juri yang terhormat, kalau benar masyarakat bisa memanfaatkan fosil dalam jangka berkelanjutan, kalau benar energi fosil ini telah transparansi dari aspek masyarakat, lantas mengapa energi fosil ini masih kurang dari segi ekologis, ekonomis, dan efisien? Dewan juri yang terhormat, proses mereka sulit karena butuh cahaya yang stabil dan air dalam jumlah besar. Tapi juri, mana yang lebih sulit? Cahaya yang stabil dan air yang banyak, atau menunggu jutaan bahkan ratusan tahun? Kami tidak butuh jutaan tahun untuk masyarakat energi mikroorganisme, justru kamu yang butuh jutaan tahun untuk menghasilkan energi fosil yang baru. Juri, mereka berkata bahwa polusi udara telah mereka netralisir. Jika hal ini benar, maka tentunya hari ini kita sudah tidak perlu menghadapi masalah emisi gas rumah kaca. Berdasarkan data dari IRENA 2024 bahwa biogas mikroba 15-20% lebih murah dibandingkan energi fosil. Sekali lagi Dewan juri yang terhormat, mereka sudah mengamini kami bahwa energi fosil berasal dari sisa hewan yang tertimbun jutaan tahun. Maka dari itu kami memberikan solusi, jadi untuk memulai cadangannya mulai dari sekarang juri, karena membutuhkan jutaan tahun. Terima kasih. Luar biasa sekali argumen-argumen